Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Praktikum Distribusi Sistem Tenaga Listrik. Kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya Astri Winanda. Saya Emjian Akbar. Saya Mayang Agustini. Saya Dahri Agung. Saya Emma Gifari. Saya Muhammad Ardi Hakim. Saya Hafez. Kami akan menjelaskan materi tentang pengenalan etap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian etap. Etap merupakan suatu perangkat lunak yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah pada sistem tenaga listrik. Etap ini juga merupakan suatu perangkat atau tools yang berfungsi untuk desain dan pengujian sistem tenaga listrik. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dari etap. Yang pertama ada select model. Digunakan untuk memilih modus simulasi yang digunakan untuk terhadap jaringan. Yang kedua, menu bar. Digunakan untuk menjalankan fungsi utama seperti pencetakan, penyimpanan, pengaturan halaman, pengaturan library, pengaturan standar operasi. Yang ketiga ada AC elemen. Digunakan untuk menambahkan komponen AC. Yang keempat ada instrumen. Yang digunakan untuk menambahkan instrumen seperti CT, relay, alat ukur, dan lain-lain. Yang kelima ada DC elemen. Digunakan untuk menambahkan komponen DC pada rangkaian atau jaringan yang kita buat. Yang keenam, project view, one line diagram, dan star system. Yang digunakan untuk operasi dasar seperti pengeditan library, pengeditan rangkaian, dan simulasi sistem. Yang ketujuh, sistem dumpster. Digunakan untuk menyimpan komponen yang telah dihapus dari one line diagram. Digunakan juga sebagai clipboard yang menyimpan rangkaian yang disaling atau dipotong. Saya akan membahas tentang load flow atau analisa aliran daya, yaitu studi yang mengungkapkan kinerja dan aliran daya untuk keadaan tertentu ketika sistem bekerja saat lunak. Tujuan utama studi aliran daya adalah untuk menentukan magnitudo atau besar tegangan, sudut atau vektor tegangan, aliran daya aktif, dan daya reaktif pada saluran, serta rugi daya yang muncul dalam sistem tenaga. Idealnya, daya yang dikirim akan sama dengan daya yang diterima di beban yang sama. Namun, pada kenyataannya, daya yang dikirim di sisi pengirim tidak sama dengan daya yang diterima di sisi beban. Hal ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, impedansi di saluran transmisi. Yang kedua, tipe beban yang tersambung jalur. Adapun konsep perhitungan aliran daya. Dalam perhitungan ini, sebuah aliran daya sistem dioperasikan dalam beberapa kondisi dan keadaan seimbang. Setiap bus pada suatu sistem tenaga listrik terdapat daya aktif P, daya reaktif Q, besar tegangan V, dan sudut fase tegangan. Jadi ada setiap bus terdapat 4 besarnya, yaitu P, Q, V. Di dalam studi aliran daya, 2 dari keempat besar itu diketahui dan 2 yang lainnya perlu dicari. Selanjutnya, dalam melakukan analisa aliran daya diperlukan cara atau metode yang digunakan untuk melakukan kalkulasi aliran daya pada etap. Untuk melakukan kalkulasi aliran daya terdapat 3 metode yang biasa digunakan. Yang pertama, Accelerated Gauss-Seidel method. Yang kedua, Newton-Raphson method. Yang ketiga, Fast Decoupled method. Dan data yang diperlukan untuk load flow adalah data bus, data branch, data generator system, data motor induksi, data untuk beban statis, data beban yang digabung. Di sini saya akan menjelaskan short circuit analysis bersama teman saya. Hubung singkat atau short circuit adalah arus lebih yang diakibatkan oleh gangguan impedansi yang sangat kecil mendekati nol antara dua penghantar aktif yang dalam kondisi operasi normal. Berbeda potensialnya. Penyebab dari hubung singkat diantaranya adalah yang pertama, hubungan kontak langsung dengan konduktor bertegangan. Yang kedua, temperatur berlebih karena adanya arus berlebih. Yang ketiga, pelepasan atau discharge elektron yang merusak karena tekanan berlebih. Yang terakhir,
busur atau arcing karena pengembunan bersama dengan udara, terutama pada isolator. Akibat dari hubung singkat diantaranya adalah yang pertama, membahayakan keselamatan manusia, yang kedua, putusnya suplai tenaga listrik, yang ketiga, kerusakan peralatan listrik karena peningkatan tekanan termal dan mekanis yang akhirnya tidak bisa ditoleransi oleh peralatan listrik. Perhitungan arus hubung singkat bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode impedansi, yang kedua, metode komposisi, yang ketiga, metode konvensional, yang keempat, metode komponen simetri. Selanjutnya analisa gangguan hubung singkat. Yang pertama, hubung singkat satu fasa ke tanah, yang kedua hubung singkat 3 fasa, dan yang ketiga hubung singkat 2 fasa. Komponen simetris sistem pada tenaga listrik. Pertama, metode komponen simetris digunakan untuk memahami dan menganalisis operasi sistem tenaga listrik pada kondisi yang tidak seimbang. Metode komponen simetris digunakan untuk menguraikan suatu sistem tidak seimbang yang terdiri atas n buah fasor yang berhubungan menjadi n buah sistem fasor yang seimbang. Ketiga komponen seimbang pada komponen simetris adalah: pertama, komponen urutan positif, kedua, komponen urutan negatif, dan yang ketiga, komponen urutan 0. Komponen urutan positif. Komponen urutan ini terdiri dari 3 fasor yang sama besar, terpisah 120 derajat atau sama lain, dan mempunyai urutan fase yang sama dengan fasor aslinya. Yang kedua, komponen urutan negatif. Komponen ini terdiri dari 3 fasor yang sama besar, terpisah 120 derajat atau sama yang lain, dan mempunyai urutan fasa yang berlawanan dengan fasor yang lainnya. Dan yang terakhir, komponen urutan 0. Komponen ini terdiri dari 3 fasa yang sama besar dan dengan pergeseran fasa 0 antara fasor yang satu dengan yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian lot 21. Di sini saya akan memasukkan satu generator. Ada beberapa komponennya, yaitu satu generator, 3 trafo, dan ada 6 bus, dan untuk bebannya itu ada 3, atau loadnya itu ada 3. Ini adalah generator, dan saya akan memasukkan bus. Lalu saya akan memasukkan trafo 1, lalu saya masukkan bus kedua, dan di sini tadi ada juga transmission line-nya. Dan di sini saya akan masukkan transmission line. Dua transmission line. Lalu saya memasukkan 2 bus masing-masing kiri dan kanan. Dua trafo. Saya akan memasukkan 2 trafo. Lalu ada 2 bus lagi. Saya masukkan bus lagi. Dan saya memasukkan ban. Dan ini ada di sebelah kiri 1. Untuk yang load satunya ada di sebelah kiri. Dan di sini saya mulai merangkai
saya mulai masuk. Sudah mulai menarik. Ya. Oke, sini. Di sini sudah mulai menyatukan kabel. Oke, ini sedikit saya rapatkan. Oh iya, untuk bus 6-nya ini kita sedikit panjangkan ke kanan. Baik, ini adalah rangkaian untuk 41 dan di sini saya akan memasukkan data-datanya. Baiklah, saya akan running rangkaian load flow yang sudah saya buat. Ini adalah rangkaian yang sudah di-running setelah diperbaiki. Pada bus 1 mendapatkan nilai 100%, pada bus 2 99,79%, pada bus 3 99,21%, sedangkan pada bus 4 98,78%, pada bus 5 98,54%, dan pada bus 6 itu sebesar 99,44%. Itu adalah rangkaian load flow yang sudah saya rangkai dan saya running. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Saya di sini akan mencoba menjelaskan rangkaian dan merangkai rangkaian load flow 2. Nah, untuk pertama-tama kita masukkan komponen terlebih dahulu, yaitu generator 1 di paling atas. Lalu sesudah itu kita masukkan bus. Kita masukkan lagi trafo di bawahnya, bus 1, trafo 1. Lalu kita tambahkan bus 2. Lalu setelah itu kita tambahkan transmission line. Setelah itu kita tambahkan lagi transmission line di bawahnya. Setelah itu kita masukkan bus ketiga. Lalu kita tambahkan load atau beban. Setelah itu kita tambahkan lagi trafo di bawah bus. Tambahkan lagi bus berikutnya di bawah trafo yang tadi sudah kita tambahkan. Kita tambahkan beban atau load, dan kita tambahkan generator di ujung kiri bawah. Nah, setelah itu untuk di sisi sebelah kanannya kita tambahkan transmission line, kita tambahkan bus, kita tambahkan load atau beban di sebelah kanan atas.
load, kita tambahkan transmission line. Nah, kalau sudah, kita tambahkan lagi beban bus di bawah transmission line tadi. Nah, lalu kita tambahkan lagi beban di bagian bawah dari bus yang tadi. Setelah itu kita tambahkan trafo, dan terakhir kita tambahkan generator di ujung kanan bawah. Nah, kalau sudah dimasukkan semua komponennya, kita rangkai satu persatu komponen tersebut. Kita sambungkan generator dengan bus, trafo dengan bus. Jangan lupa untuk dipanjangkan busnya. Sambung. Lalu kita sambung transmission line yang sudah ditambahkan dengan bus 2 tadi. Sambung transmission untuk di sisi sebelah kiri, kita sambungkan transmission line dengan bus 3. Lalu kita sambungkan bus tadi dengan beban. Kita sambungkan dengan trafo juga. Lalu kita sambung dengan bus di bawahnya, trafo tadi. Dan kita sambungkan dengan beban, dan bus tadi kita sambungkan dengan beban dan generator. Lalu kita sambung lagi dengan transmission line. Nah, untuk di sisi sebelah kanan, kita sambungkan transmission line yang ada di sisi sebelah kanan dengan bus. Lalu bus tadi kita sambungkan dengan transmission line yang ada di sisi sebelah kiri. Kita sambungkan dengan transmission line bus tadi yang ada di sisi sebelah kanan. Lalu disambung lagi dengan bus di bawahnya. Nah, setelah itu kita sambung dengan beban. Dan kita sambung juga dengan trafo. Lalu trafo itu kita sambung dengan generator yang di ujung kanan bawah. Nah, lalu setelah ini rangkaiannya sudah jadi, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya dan kita running. Baiklah, di sini saya akan running rangkaian yang sudah dirangkai tadi dan sudah di input nilainya di masing-masing komponen. Yang pertama, kita pencet tombol PQ di PQ load flow ini di samping logo pensil. Lalu di sisi sebelah kanan atas terdapat tombol load flow. Kita pencet. Nah, di sini muncul hasil dari load flow tadi yang sudah di running. Di sini terlihat bahwa di bus 1 nilainya yaitu 100%, berarti sudah sangat baik.
dan ini juga sudah diperbaiki dia rangkaiannya. Nah, di bus 2 setelah diperbaiki nilainya 99,51%, di bus 3 nilainya 98,61%. Lalu untuk di bawahnya bus 7 nilainya 99,99%. Untuk di bus 4 nilainya 99,03%, di bus 5 99,32%, dan di bus 6 100%. Nah, jadi dari hasil persentase di masing-masing bus ini menunjukkan bahwa rangkaian ini sudah berhasil untuk diperbaiki dan sudah optimal. Menjelaskan rangkaian load flow yang setelah kami rangkai tadi. Kami merangkai 2 rangkaian load flow, di mana pada rangkaian load flow 1 itu terdapat 1 generator, 3 transformator, 7 bus, serta 2 transmission line dan 3 beban. Pada generator 1 itu untuk tap rating sendiri mempunyai daya 60 MW, mempunyai tegangan sebesar 20 kV dan persentase PF itu 85. Untuk selanjutnya itu transformator. Pada transformator yang pertama itu pada voltage rating mempunyai, pada transformator primer itu 20 kV dan transformator sekunder itu 70 kV. Untuk ratednya sendiri itu sebesar 100 MVA. Selanjutnya untuk transformator 2 voltage ratingnya yang primer 70 kV dan sekunder itu 20 kV. Selanjutnya untuk power ratingnya itu mempunyai rating 100 MVA. Transformator 3 mempunyai voltage rating dengan voltage rating primer itu 70 kV dan voltage rating sekunder itu 20 kV dengan rating 100 MVA. Untuk bus itu bus pertama 20, bus kedua itu 70 kV, bus ketiga 70 kV, bus keempat 70 kV, bus kelima dan keenam itu sebesar 20 kV. Untuk transmission line, masing-masing line itu mempunyai length 15 km dan 10 km. Pada load 1 itu tegangan sebesar 20 kV, S sebesar 10 MVA dan persen PF itu 85. Untuk tap loading pada load 2 itu tegangan sebesar 20 kV, untuk S nya itu sebesar 15 MVA dan persen PF nya itu 85. Berlaku juga untuk load 3 itu sama seperti load 1. Selanjutnya pada rangkaian kedua yaitu terdapat 3 generator, 3 transformator, 7 bus, 4 transmission line dan juga 4 beban. Pada generator 1 dengan tap info swing bus dengan daya sebesar 60 MW, tegangan 20 kV serta persen PF itu 85%. Untuk generator 2 masih dengan tap info swing bus, daya 50 MW, tegangan 20 kV dan juga persen PF itu 85%. Untuk generator 3, tap info berubah menjadi voltage control dengan daya 50 MW, tegangan 20 kV dan persen PF itu 85%. Pada trafo 1, pada trafo di load flow 2 itu sama dengan trafo di load flow 1. Selanjutnya untuk bus itu bus pertama senilai 20 kV, bus kedua sampai dengan bus ke-6 itu 70 kV, bus ke-7 itu 20 kV. Untuk length pada transmission line, length 1 dan length 2 itu sebesar 10 km, length 3 dan length 4 sebesar 15 km. Untuk positif RT1 nya itu 0,1, RT2 itu 0,2 dan X nya itu 0,2. Berlaku juga untuk yang nilai pada negatif. Untuk load pertama itu tegangan sebesar 70 kV, S sebesar 10 MVA dan persen PF itu sebesar 85%. Sama dengan untuk load 2 itu sama dengan load 1. Sedangkan untuk load 3 itu tegangan sebesar 70 kV, S sebesar 15 MVA, PF persen sebesar 85. Untuk load 4 itu pada tap loading tegangan sebesar 20 kV, S sebesar 15 MVA dan PF sebesar 85%. Sekian presentasi dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.